Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap menggunakan Kapirani untuk renungan hari Senin tanggal 18 November 2024. Bukan biasa adalah Injil Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan mengajarkan tentang melihat. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Mirip dengan peristiwa anak-anak kecil yang datang kepada Yesus di Lukas bab 18 ayat 15. Para murid berusaha menjauhkan mereka yang dinilai bukan orang penting. Ini supaya tidak mengganggu guru mereka. Penginjil kemudian meneruskan catatannya dengan menampilkan orang-orang yang berjalan di depan, memarahi si pengemis. Hal ini sering ditafsirkan sebagai peringatan bagi para pemimpin gereja yang mungkin tidak memperhatikan kepentingan mereka yang tanpa kuasa. Di Kisah bab 6 ayat 1. Sekalipun pengemis ini tidak melihat, namun ia berteriak dengan pandangan yang dalam penuh iman, menyebut Yesus dengan gelar Mesias, Putra Daud. Ketika disuruh diam, ia terus berteriak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sebagai jawaban atas imannya, sang pengemis menerima pesan pembebasan yang sampai sekarang akan menjadi yang lazim. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada beberapa poin permenungan yang ingin disampaikan oleh Injil hari ini. Pertama, beriman dapat dimulai dari sikap mau mendengar, berjumpa, dan memohon kepada Yesus atas hidup kita. Kedua, keteguhan iman dan pengharapan memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan hidup dalam bentuk apapun. Ketiga, seringkali seorang tidak mengalami pemulihan dari Tuhan karena ia tidak percaya atau tidak berteriak, yakni berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, atau ia pernah berteriak namun berhenti karena kenyataan hidup menyuruhnya diam. Keempat, untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, kita tidak hanya berhenti pada pengetahuan tentang Tuhan sebagai juru selamat, melainkan juga harus berusaha datang padanya, memohon belas kasihannya, yaitu dengan tidak jemu-jemu berdoa. Kelima, kita diajak untuk menjadi pembawa harapan bagi mereka yang membutuhkan, bukan sebaliknya berusaha membungkam atau menghalangi sesama yang ingin memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita tutup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.